Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 untuk tugas pengerjaan ujian akhir semester ya dari mata kuliah manajemen proyek Bapak dosen pengempu Bapak Dodit. Untuk kelompok 6 sendiri terdiri dari Saudara Dedi Iskandar Hasan, terus untuk kedua ada saya sendiri Anwar Wahudin, untuk ketiga ada Muhammad Rafli, keempat ada Muhammad Fajri, dan kelima ada Ahmad Taufikur. Di sini kami kelompok 6 mendapat pengerjaan untuk pembangunan jembatan untuk tugas manajemen proyek itu sendiri. Adapun yang akan kami jelaskan untuk proses pembangunan jembatan, yang pertama kita melakukan pengecekan lokasi ataupun lokasi kegiatan. Dari hasil survei yang kita lakukan terdapat di sebuah lokasi desa Sukasari, jembatan yang perlu diperbaiki karena posisi jembatan amblas. Adapun untuk lokasi tersebut adalah jalan penghubung ya, jalan penghubung antar dusun. Adapun untuk volume volume kendaraan dibilang cukup terbilang ramai pada saat-saat jam-jam berangkat kerja ataupun jam pulang kerja. Adapun latar belakang untuk jembatan secara umum adalah suatu konstruksi yang berfungsi menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya, dan lain-lain. Di masa sekarang pembangunan jembatan dirasakan sangat perlu untuk menunjang transportasi suatu kota, karena dengan adanya transportasi yang baik, maka akan terciptanya suatu alur perekonomian yang baik pula. Dan secara tidak langsung, pembangunan di suatu kota menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi di kota tersebut. Jadi kalaupun ada suatu daerah ataupun suatu pemukiman, di situ tidak ada pembangunan, berarti memang untuk pemukiman itu sendiri tidak ada pertumbuhan perekonomian. Dengan meninjau pentingnya pembangunan konstruksi di suatu wilayah, dikarenakan adanya kebutuhan transportasi, maka pemerintah akan merencanakan pembangunan jembatan Cikarang Selatan, proyek rencana pembangunan jembatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi yang menghubungkan Kecamatan Cikarang Selatan dan Kecamatan Serang Baru. Jembatan ini direncanakan dibangun dengan dua pilar batu belah dengan panjang bentang antar tumpuan sebesar 13 meter dan lebar 3 meter. Jembatan ini adalah proyek pemerintah Kecamatan Cikarang Selatan dalam rangka peningkatan pelayanan fasilitas. Adapun untuk anggarannya sendiri menggunakan anggaran pembelanjaan daerah. Terus untuk perencanaan kegiatan, mengetahui perhitungan volume pekerjaan serta rencana anggaran biaya, terus mengetahui perencanaan time schedule atau waktu efektif pelaksanaan pekerjaan pada proyek pembangunan jembatan. Terus yang ketiga, merencanakan diagram jaringan kerja ataupun network planning antar kegiatan pekerjaan yang bersinergi dalam satu bentuk lintasan kritis pekerjaan. Tahapan pembuatan, mempersiapkan gambar kerja, rencana anggaran biaya, urutan membuat rencana anggaran biaya, menyusun item pekerjaan, dan menghitung volume pekerjaan. Membuat daftar harga satuan upah, material, dan alat. Untuk satuan upah sendiri menggunakan harga perkiraan sementara atau HPS. Adapun untuk bagian-bagian struktur utama dari konstruksi pembuatan adalah struktur fondasi, struktur abutmen, struktur pilar, struktur lantai jembatan, struktur kabel, dan struktur oprit. Bagian metode konstruksi terpenting dalam konstruksi jembatan adalah proses erection lantai jembatan. Jadi fokus untuk pembuatan lantai jembatan menjadikan bagian terpenting dalam proses pembuatan jembatan. Adapun jenis alat berat yang kita gunakan ada
butuh ekskavator, dump truck, dan dozer. Kemudian persiapan pembangunan ada pekerjaan galian tanah, pekerjaan pasangan batu bata, pekerjaan beton, pekerjaan baja tulangan. Perencanaan pembangunan sendiri terbagi kurang lebih 6-7 divisi, antara lain divisi umum, divisi drainase, divisi pekerjaan tanah, divisi pelebaran kekerasan dan bahu jalan, divisi 5 perkerasan berbutir, divisi 6 perkerasan aspal, divisi 7 struktur ataupun pengembalian faktor awal pembangunan. Tim schedule, pekerjaan disusun pada time schedule dengan tujuan dari pembuatan time schedule adalah untuk mengorganisasi pekerjaan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, pekerjaan yang dapat dilakukan bersamaan, atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan lebih cepat sehingga waktu pelaksanaan dapat dilakukan seoptimal mungkin. Adapun perkiraan dari pembangunan jembatan ini kurang lebih memakan waktu 2 bulan. Untuk rinciannya nanti ada di anggaran ataupun rekapan dari RAB tersebut. Rekapitulasi rencana anggaran biaya merupakan hasil ringkasan dari RAB, rencana anggaran biaya yang telah dibuat, yang berfungsi untuk mengetahui total harga biaya suatu item pekerjaan terdiri dari sub-sub total pada setiap pengelompokan pekerjaan. Pada rekapitulasi RAB biasanya dikelompokkan berdasarkan kategori pekerjaan. Pun untuk rekapitulasi RAB-nya sendiri, seperti yang saya tampilkan di lembar kerja Excel ini, adapun rencana anggaran biaya yang bisa kita ketahui untuk divisi 1 ataupun divisi umum membutuhkan jumlah biaya atau jumlah harga 175 juta, divisi 2, divisi 3, divisi 4, divisi 5, divisi 6 dengan jumlah total 365 juta 130.500 rupiah dengan PPN 10% 3.651.305 rupiah. Berarti jumlah total adalah dengan anggaran ataupun rencana anggaran biaya terbilang 365.130.005 rupiah. Adapun untuk material, daftar komponen bahan berdasarkan satuan masing-masing menggunakan harga perkiraan sementara APS seperti yang ditampilkan di tabel ini. Ini menggunakan harga perkiraan sementara ataupun bisa dikategorikan adapun bisa kurang dan bisa lebih karena ini menggunakan harga perkiraan sementara. Kemudian adapun rincian dari setiap divisi yang ada di RAB. Yang pertama divisi umum pekerjaan persiapan, ini membutuhkan biaya yang lumayan banyak karena untuk persiapan awal memang membutuhkan biaya dari proses struktur dari jembatan itu sendiri. Adapun divisi kedua pekerjaan tanah, galian biasa dan timbulan ataupun urugan tanah. Divisi ketiga dengan rincian lapisan pondasi agregat kelas A, lapis pondasi agregat kelas C. Adapun divisi keempat divisi perkerasan aspal, lapis pengikat aspal konkret. Divisi kelima sendiri ada dengan rincian beton dengan ukuran masing-masing ada 300 onset made, beton 200 onset made, dan yang ketiga beton 175 onset made. Kemudian untuk divisi terakhir ada divisi 5 struktur, yaitu ada pengecatan permukaan beton, pengecatan baja-baja, dan pembersihan lokasi pasca konstruksi. Kemudian dengan rincian anggaran biaya tersebut, kemudian kita lanjut ke schedule. Sebelum lanjut ke schedule, kita dengan pembentukan gambar ataupun penyampaian bentuk
konstruksi dari jembatan yang akan kita bangun seperti yang saya tampilkan ini untuk gambar rencana jenis jembatan antar dusun. Kemudian kita lanjut ke schedule. Adapun schedule dari pembangunan jembatan ini, jadwal pelaksanaan pekerjaan kurang lebih memakan waktu 2 bulan dengan asumsi setiap hari Minggu kita libur ataupun full kerja 6 hari kerja dengan target 8 minggu kita bisa kelar ataupun bisa sesuai dengan perencanaan. Ini untuk jadwal pelaksanaan pekerjaan kita membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Adapun laporan harian yang mungkin di sini bisa kita lihat untuk yang pertama tadi menggunakan keseluruhan waktu yang kita butuhkan. Sedangkan untuk ini laporan harian proses pelaksanaan pekerjaan. Mungkin ini sedikit tidak terlihat ya, karena memang untuk pelaksanaan pekerjaan laporan harian kita penginputan per hari jadi memakan waktu ataupun memakan ruang terlalu banyak. Seperti yang kita lihat di sini ada kurva S. Untuk garis kurva S biru itu untuk pelaksanaan pekerjaan yang menunjukkan bahwasanya ketika memang garis biru ini menunjuk ataupun merangkap ke atas berarti pekerjaan sesuai ataupun kurang lebih waktu yang kita butuhkan 2 bulan atau 8 minggu. Sedangkan untuk aktual laporan perharian ini untuk garis kurva S berwarna oranye menunjukkan bahwasanya di sini ada gap antara garis oranye dengan garis perencanaan, bahwasanya berarti untuk pekerjaan perharinya di situ ada beberapa target yang tidak sesuai ataupun mungkin ada beberapa pekerjaan yang melambat ataupun volume pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan. Jadi ketika kurva S ini terbentuk, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya progres pekerjaan yang kita kerjakan sudah sesuai dengan jadwal atau belum. Adapun ketika memang si garis kurva S ini posisi di atas garis kurva S biru, berarti tingkat pengerjaan ataupun volume pekerjaan yang aktual kita kerjakan setiap harinya melebihi target dari perencanaan. Itu ada baiknya juga ataupun ada kekurangannya juga. Karena ketika nanti kurva S yang berwarna oranye ataupun berwarna kurva S yang melambangkan dengan aktual pekerjaan setiap harinya melebihi target dengan ketentuan di atas garis biru, berarti memang pembuatan schedule dari awal ada yang salah. Jadi lebih baiknya untuk garis si oranye dan si biru ini memang berjajar untuk proses ataupun untuk akumulasinya. Bahwasanya memang tidak boleh terlalu bawah dan tidak boleh terlalu di atasnya dari garis perencanaan. Untuk menunjukkan bahwasanya schedule ataupun pekerjaan yang kita kerjakan setiap harinya sesuai dengan planning ataupun sesuai dengan volume kapasitas pekerjaan kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 6 untuk progres dari pembangunan jembatan antara pembuatan rencana anggaran biaya, rincian material ataupun sampai dengan schedule pengerjaan yang bisa kami sampaikan dan bisa kami kerjakan untuk proses pemenuhan tugas ujian akhir semester. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya mewakili dari kelompok 6. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.